Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan harian keluarga, hari Kamis tanggal 22 September 2022. Saudara-saudara, kemarin kita didorong dan dimotivasi untuk menjadi kaya dalam pelayanan kasih. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan belajar tentang pengenalan akan kasih karunia Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk hari yang baru ini. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mohon penyertaan Tuhan. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpuji-puji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema RHK pada hari ini adalah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Orang percaya dipanggil untuk meneladani hidup dalam iman yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab, mulai dari Abraham, Daud, Petrus, dan dari banyak tokoh lainnya. Orang percaya dapat belajar. Paulus pun memakai contoh jemaat-jemaat yang ada di Makedonia dalam hal pelayanan kasih yang mereka lakukan sebagai model bagi jemaat yang ada di Korintus. Namun demikian, Paulus tidak berhenti pada jemaat-jemaat di Makedonia sebagai contoh dan standar dalam memberi. Paulus mengarahkan jemaat kepada standar tertinggi dalam memberi dengan menunjuk pada Yesus Kristus sendiri. Jemaat di Korintus diingatkan kembali bahwa mereka telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia inilah yang menjadi alasan terbesar bagi jemaat di Korintus untuk melanjutkan pelayanan kasih yang telah mereka mulai. Paulus menunjukkan kepada jemaat di Korintus bahwa kasih karunia Tuhan Yesus telah membuat mereka menerima kekayaan keselamatan melalui kesediaannya mengalami kemiskinan dan lewat pengorbanannya di kayu salib. Kita dapat membacanya di dalam Filipi 2 ayat 5-11. Hal ini, saudara-saudara, dipakai Paulus untuk menyadarkan jemaat bahwa pemberian mereka kepada jemaat di Yerusalem tidak sebanding dengan besarnya kekayaan keselamatan yang telah mereka terima dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengemukakan prinsip-prinsip dan contoh-contoh yang melandasi tindakan jemaat untuk memberi, Paulus kemudian mendorong jemaat yang ada di Korintus untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai untuk jemaat di Yerusalem, sekaligus sebagai kesempatan bagi jemaat untuk menunjukkan ketulusan kasih dan komitmen mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal kasih karunia Tuhan Yesus berarti menyadari betapa besarnya pengorbanan Kristus di kayu salib demi keselamatan kita. Dari pengenalan dan kesadaran seperti ini, kita diajak supaya memiliki komitmen untuk hidup bagi kemuliaan Kristus, termasuk dalam kesediaan untuk membantu dan berkorban demi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling penting di sini adalah bahwa jemaat kita semua menunjukkan ketulusan kasih dan komitmen di dalam melayani Tuhan Yesus Kristus dan juga melayani jemaat. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib demi keselamatan kami. Tolonglah kami memaknainya dalam menolong dan membantu orang lain. Amin.
Amin.